Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin bersorak memuji kebaikan-Mu. Dan biarlah itu kami lakukan bukan hanya dengan lidah bibir kami, tapi juga dalam seluruh kehidupan kami. Dalam apapun yang keluar menjadi tingkah laku, sikap, biarlah itu semua menjadi puji-pujian yang indah dan harum bagi Tuhan. Dan kami tahu untuk melakukannya Tuhan, kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri. Peliharalah kami domba-domba-Mu ini dengan sabda-Mu yang kudus. Kenyangkanlah kami Tuhan, dan kuatkanlah kami untuk terus melangkah di tengah hidup yang penuh tantangan sebagai saksi-saksi Kristus yang setia. Bersabdalah dan kuasailah kami dalam Roh-Mu yang kudus. Di dalam Yesus Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 39. Demikian tertulis. Kemudian tibalah hari raya penabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau seorang manusia menjadikan dirimu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah ilah?" Jikalau mereka kepada siapa firman Allah itu disampaikan disebut ilah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara. Izinkan saya memulai dengan perkenalan diri. Saya Bernadette Florenza da Lopez. Ada nggak ya tulisannya ya? Oh ada.
Ya, Bernadette Florenza da Lopez, saudara. Saya biasa dipanggil Renza. Tadi di belakang saya lihat ada pendeta Kebonjati yang dulu namanya Pendeta Bayu da Lope ya. Kalau saya da Lopez. Kalau pendeta Bayu asalnya dari Sangir. Kalau saya Bapak Ibu, walaupun namanya mirip-mirip ya, ayah saya itu asalnya dari kota Maumere, Flores. Nah, Bapak Ibu pasti tidak asing dengan nama ini karena Bapak Ibu suka joget pakai lagunya. Ke kiri, ke kanan gitu ya. Ya, Bapak Ibu, itulah asal nama saya. Saya berasal dari GKI Maulana Yusuf, melayani sudah dari tahun 2015 di sana, satu alma mater dengan Bapak Pendeta Emeritus Hada. Tapi kalau Bapak Pendeta, wah itu lebih dari dosen-dosen saya ya, zaman STT, Duta Wacana, saya sudah Fakultas Teologi Duta Wacana. Bapak Ibu sudah pernah berkunjung ke GKI Maulana Yusuf? Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang mungkin cuma mampir beli sate, ya, sebab satenya seringkali lebih terkenal dari gerejanya. Tidak apa-apa, karena waktu beli sate, makan sate, paling tidak gerejanya bisa diintip juga. Oh, ini toh GKI Maulana Yusuf. Senang bisa hadir di tengah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pagi hari ini. Saudara, sebuah quotes mengatakan, kalau hidup Anda diselimuti masalah, artinya Anda masih manusia. Kalau Anda diselimuti wijen, itu artinya Anda adalah onde-onde. Saudara, quotes-quotes macam ini sebetulnya adalah bentuk mekanisme pertahanan diri manusia ya, di tengah segala tekanan yang ada. Daripada selalu stres, kadang-kadang hidup yang penuh tekanan ini perlu ditertawai juga gitu ya. Hidup memang penuh sekali dengan masalah, saudara. Kita sendiri saja kalau disuruh saat ini menyebutkan, wah dari A sampai Z, kita bisa katakan persoalan pribadi, persoalan keluarga, pekerjaan, relasi, dan banyak hal yang lain. Tidak cuma dalam lingkup pribadi, saudara. Dunia ini menumpuk sekali persoalannya. Perang gak selesai-selesai sampai sekarang. Ada begitu banyak orang-orang miskin, krisis ekologi, krisis moral, korupsi. Begitu banyak hal menjadi PR di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaannya saudara, di hadapan semua persoalan yang menggunung itu, bisakah Allah membereskan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri? Bisa enggak Bapak Ibu Saudara? Itu pertanyaan sangat mudah ya. Wah ya tentu bisa. Betapapun menggunungnya persoalan, Allah bisa selesaikan. Wong dia Allah. Dia maha kuasa, maha besar. Dan dengan powernya itu dia bisa memutarbalikan segala sesuatu dengan segera. Yang buruk jadi baik, yang berantakan jadi beres kembali. Allah bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Tapi yang menarik saudara, sekalipun Allah bisa, mampu, kesaksian iman kita setia menunjukkan bahwa Allah yang mampu dan berkuasa itu selalu mengundang manusia untuk terlibat dalam pergerakannya untuk membarui dunia ini, membereskan dunia ini,
Selalu dia panggil manusia-manusia yang penuh dengan kelemahan ini untuk ikut melakukan karyanya, untuk ikut melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Allah selalu libatkan kita, walau sebenarnya dia tidak membutuhkan kita. Saya seringkali mengilustrasikannya begini, saudara. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya anak kecil di rumah, ya. Anak kecil, entah itu anak sendiri, cucu yang masih sangat kecil. Lalu kita ajak dia ikut beberes rumah. Lap-lap debu gitu ya. Lipat baju, cuci piring, siram-siram tanaman. Kalau ditanya sebetulnya kita butuh gak sih bantuan si kecil ini? Butuh gak saudara? Enggak. Malah sebenarnya pekerjaan kita jadi lebih lama gara-gara ada dia, betul ya? Kalau kita kerjakan sendiri sebagai orang dewasa, wah lebih cepat. Orang sekarang bilang lebih satset. Tapi toh banyak orang tua yang tetap berupaya melibatkan anaknya melakukan pekerjaan beberes kecil-kecilan itu. Kenapa saudara? Walaupun perannya seperti tidak berarti, kenapa mereka tetap dilibatkan? Saya percaya bahwa di balik ajakan itu ada rasa sayang saudara. Dengan melibatkan si kecil, kita sedang menunjukkan betapa kita menghargai dia. Kita menganggap dia ada. Dan kita tahu bahwa lewat keterlibatan itu, si kecil ini bisa belajar banyak hal. Dia bisa belajar kerajinan, kerapihan. Dia bisa belajar bagaimana mengatur segala sesuatu. Walaupun kita tidak membutuhkan, kita tetap melibatkan dia sebagai bentuk penghargaan dan kasih kita kepada dia. Tidak hanya itu saudara, biasanya lewat momen-momen beberes bersama itu juga, antara orang dewasa dan anak-anak ini akan tercipta bonding ya. Beresin bareng-bareng, ketawa bareng-bareng, kita dan dia jadi dekat. Karena pekerjaan yang kita lakukan bersama. Saudara bayangkan ini sebagai apa yang juga Allah lakukan. Allah bisa tanpa kita. Tapi Allah melibatkan kita dalam karyanya yang besar untuk memulihkan di dunia. Karena Allah menghargai kita. Allah mengasihi kita dan Allah tahu bahwa ketika kita terlibat, kita sebagai manusia akan belajar banyak hal. Kita akan makin mengenal siapa dia, apa kehendaknya. Relasi kasih kita makin intim dalam karyanya yang kita kerjakan. Demikian tema kita hari ini saudara, jalinan relasi dalam karya cinta. Nah mari kita simak bacaan Injil kita hari ini. Injil bercerita bahwa kala itu Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di Serambi Salomo. Dan kala itu sedang dirayakan Hari Raya Penahbisan Bait Allah. Kita lebih mengenal penahbisan pendeta begitu ya. GKP setiap berapa tahun sekali nih menahbiskan pendeta? 5 tahun. Peneguhan kali ya Pak ya. Kan kalau GKI agak berbeda dengan GKP. Kalau GKI itu pendetanya bisa dari awal ditahbis sampai nanti emeritus tetap di GKI yang sama. Kalau GKP kan enggak ya, pindah-pindah. Nah saudara, kala itu mereka merayakan hari raya penahbisan Bait Allah. Apa hari raya ini? Saya jelaskan sedikit saudara. Ini hari raya orang Yahudi yang sudah dirayakan sangat lama.
Bahkan menurut sumber yang saya baca, hampir 200 tahun sebelum Tuhan Yesus sendiri lahir. Sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi jadi manusia, hari raya ini sudah ada ratusan tahun, saudara. Orang Yahudi merayakannya ya dengan satu latar belakang. Dalam sejarah, sekitar tahun 167 atau 168 sebelum Masehi, penguasa Romawi pada waktu itu namanya adalah Antiochus IV membuat bait Allah di Yerusalem itu tercemar. Apa yang dia lakukan, saudara? Antiochus IV itu menjadikan mezbah bait Allah yang kudus sebagai tempat persembahan korban buat dewa Zeus. Tidak hanya itu, saudara, Antiochus IV dan pasukannya juga masuk ke ruang Maha Kudus. Bayangkan, itu ruang yang sangat disakralkan, sangat disucikan. Tapi mereka dengan seenaknya masuk, mengacak-ngacak segala sesuatu, bahkan mengambil perbendaharaan emas dan perak di bait Allah. Jadi sangat kacau situasinya, saudara. Peristiwa ini sangat melukai hati orang-orang Yahudi kala itu. Dan mereka memutuskan untuk melakukan pemberontakan, melawan kecemaran yang terjadi. Awal pemberontakan dimulai oleh seorang imam Yahudi namanya adalah Matatias, yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Yudas Makabeus. Dan mereka berhasil, saudara. Pemberontakan itu berhasil, bait Allah kembali dikuasai, dan disitulah bait Allah kemudian kembali dimurnikan, disucikan. Dan hari raya itu terus berlangsung turun-temurun sebagai satu tradisi yang penting. Nah, Injil Yohanes tadi mengatakan bahwa hari raya inilah yang menjadi latar belakang percakapan antara Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi yang datang kepadanya. Mereka bertanya, kalau engkau Mesias, katakanlah terus terang. Jangan biarkan kami dalam kegelisahan seperti ini. Kalau engkau Mesias, tunjukkanlah, katakan kepada kami. Saudara, menanggapi pernyataan itu, Tuhan Yesus selalu menjawab, aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku, kata Tuhan Yesus. Saudara, sebetulnya pertanyaan orang Yahudi tentang siapa Tuhan Yesus itu bukan kali ini saja. Beberapa kali mereka sudah bertanya dan Tuhan sudah menyampaikan jawabannya. Tuhan sudah menyampaikan siapa Dia, panjang lebar tentang dirinya. Maka sebenarnya persoalannya bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka memilih untuk tidak percaya. Dan penyebab ketidakpercayaan ini adalah mereka tidak mau menyediakan diri seperti domba-domba yang tulus, yang mau mendengarkan tuntunan dan sapaan gembala. Dalam kisah Injil hari ini, saudara, Tuhan Yesus bahkan mau dilempari oleh batu karena orang-orang Yahudi menganggap Yesus menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Ironi, saudara. 200 tahun mereka jaga kemurnian tradisi penabisan bait Allah. Mereka jaga segala sesuatu, mereka rayakan hari-hari keagamaan secara konsisten, teratur, semarak. Tapi di sisi yang lain, sebagai umat, mereka tidak belajar mendengarkan Allah. Mereka tidak belajar mengenali karya Sang Bapa yang hadir dalam Yesus. Mereka tidak bersedia membuka hati,
mendengar suara, dan mengikut Yesus. Saudara, mari kita merenungkan hal ini dalam kaitannya dengan kehidupan kita. Jangan-jangan kecenderungan ini juga ada pada kita, saudara. Kita mengaku sebagai umat percaya. Dan biasanya sebagai umat percaya, sebagai gereja, kita seringkali getol, saudara. Mempertahankan tradisi, aturan, hari-hari keagamaan. Tapi pertanyaannya, saudara, dalam identitas yang kita pertahankan itu, apakah kita juga adalah domba-domba yang mendengarkan Allah? Mari kita lihat keberadaan diri kita sebagai gereja. Saya hadir di sini dalam rangka pertukaran PGIS, saudara. Maka pesan ini adalah pesan untuk kita semua. GKI, GKP, GKJ, HKBP, kita semua sebagai gereja Tuhan, mari kita bercermin. Apakah sebagai gereja, saudara, kita sibuk dengan urusan kita sendiri? Dan kita tidak mau lebih dalam terlibat dalam karya Allah, memulihkan dunia ini. Apakah buat kita, saudara, cukup menjadi puas secara rohani, menjaga tradisi, dan kita menutup ruang keterlibatan kita pada karya Allah yang mau mengubah banyak hal. Karya Allah yang selalu memanggil saya dan saudara untuk jadi berkat buat orang lain. Saudara, siapa di sini yang punya pohon mangga? Angkat tangan. Punya, Pak? Lagi berbuah? Oh, lagi enggak. Tapi berbuah pohon mangganya? Banyak enggak? Kadang-kadang. Saya juga di rumah ada, Pak, pohon mangga. Sombong ya. 3 lagi, waduh. Berbuah juga, tapi sekarang memang sudah selesai masa buahnya ya. Saudara, saya mau cerita tentang seseorang yang punya pohon mangga. Dan pohon mangganya itu berbuah lebat. Saking sayangnya dia dengan buah-buah pohon mangga itu, dia tulis sebuah papan peringatan di pohon mangganya. Dia katakan, awas, jangan diambil, Tuhan melihat. Ini kayak lagu sekolah minggu ya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah itulah, jangan diambil, Tuhan melihat, tanda seru. Sayangnya saudara, beberapa hari kemudian ketika dia bangun pagi, dia kaget. Buah-buah pohon mangganya ludes. Diambil, dicuri orang. Dan yang bikin dia tambah dongkol adalah ada pesan balasan, saudara. Tulisannya begini, walau Tuhan lihat gue ngambil, gue yakin dia kagak akan kasih tahu elu. Saudara, perhatikan, dua-duanya bawa nama Tuhan, ya. Tapi ternyata hidupnya tidak berbuah. Yang satu pakai nama Tuhan tapi tidak mau berbagi. Yang satu bawa nama Tuhan juga tapi masih saja mencuri. Mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita domba-domba Allah. Dan kalau kita sungguh berelasi dengan Kristus, kita akan mengalami perubahan. Perubahan secara pribadi, tapi juga perubahan sebagai komunitas. Percaya pada Yesus satu sisi membuat kita merasa lega. Aduh, aku selalu dipelihara, aku selalu dijaga, betul. Tapi jangan lupa, percaya pada Yesus juga membuat kita sebagai domba-domba yang diutus menyatakan cintanya, karyanya dimanapun kita berada. Seseorang pernah berkata kepada saya, saudara,
Ada perbedaan antara bekerja dan berkarya. Sebagai domba-domba Tuhan kita dipanggil untuk melakukan sesuatu. Nah, orang ini mengatakan ada bedanya loh, bekerja dan berkarya. Dia mengatakan bekerja itu kita doing something. Kita lakukan sesuatu. Gak cuman bekerja di kantor gitu ya, tapi ketika kita melakukan segala sesuatu di rumah itu pun kita doing something, bekerja. Berkarya, dia katakan, adalah giving something. Memberi sesuatu. Kita gak perlu mempertentangkan hal ini. Tapi justru mari kita gabungkan hal ini menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Mari jadikan apa yang kita kerjakan. Dimanapun, kapanpun, sebagai apapun. Mari jadikan apa yang kita kerjakan sebagai karya kita. Bagi kemuliaan Tuhan. When you doing something, giving something. Ketika kamu lakukan sesuatu, berilah juga dirimu, hatimu, perhatianmu. Lakukan sesuatu bagi keluarga, gereja, sebagai wujud keterlibatan kita dalam cinta Allah. Saudara, sekali lagi kita bukan onde-onde. Hidup kita penuh persoalan. Dunia juga pasti akan penuh dengan persoalan sampai kapanpun. Kita tidak akan bisa menyelesaikan semuanya. Tapi hari ini dengarkanlah pesan Tuhan. Sebagai domba-dombanya, jangan diam. Allah memanggil kita untuk terlibat melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Yang kita lakukan mungkin sangat kecil. Tapi itu akan jadi berarti kalau kita lakukan dengan cinta yang besar. Percayalah saudara, setiap kita giving something, terlibat dalam karya Allah. Kita sendiri sedang mendekatkan diri kita pada Allah. Makin mengenalnya, makin percaya padanya, makin mengalami kasih dan kuasanya yang besar. Selamat berkarya. Tuhan menolong. Amin.